Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Assalamualaikum. bini'amatihi tatimmu sholihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan hidup untuk masih kita bisa memperbaiki diri, mengisi koper-koper kita. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju Allah dimudahkannya nantinya. Amin. Eh, Pada pagi hari ini, Alhamdulillah kita bersama Ustadz Saiful Akib masih meneruskan tema yaitu apa mempersiapkan harta sebelum kita dipanggil oleh Allah pada usia lanjut. Karena harta ini eh, bisa membantu kita untuk memperlancar perjalanan kita menuju menuju Allah dan bisa juga menghalangi atau menghambat atau mempersulit ya Bapak Ibu. Jadi ini cukup penting. Jadi ini pertemuan ketiga tentang harta. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim kajian apa namanya Institut Husnul Khotimah Institut ya. Yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di majelis virtual kita ini. Mudah-mudahan Allah nantiasa selalu menjaga kesehatan kita semua, semangat ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan harapan kita diijabah dan setiap hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, uswatuna wa qudwatuna al-munaqab bisadiqil masduq, yang kita berharap beliau bisa jadikan teladan kita semuanya dalam kita membangun kejujuran dan juga kebaikan dalam amal ibadah kita semua. Jamaah rahimakumullah, ini secara spesifik kita coba melanjutkan kajian kita tentang masalah muamalah maliyah. Nah, kebetulan 3 minggu yang lalu saya ikut sertifikasi DSN MUI, yaitu dalam rangka memahami tentang pelatihan bermuamalah secara maliyah dalam Islam yang bersifat syariah. Jadi kata kuncinya dari hal itu semuanya adalah bagaimana kita menanamkan sifat kejujuran dalam bermuamalat. Makanya insya Allah nih tema ini khusus tentang tausiah anis sidqi, nasihat tentang kejujuran ya, sebagai penguat dari metode-metode dan pola-pola muamalah maliyah yang kita siapkan untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Jadi temanya tentang nasihat tentang kejujuran sebagai ajang membina dan meningkatkan kebajikan menurut as-sadiqil masduq. Siapa yang as-sadiqul masduq adalah Rasulullah SAW. Jadi beliau disifati oleh Allah sebagai as-sadiqul masduq karena as-sadiq artinya yang selalu jujur, al-masduq yang dibenarkan kejujurannya. Karena mungkin ada orang jujur tapi nggak dibenarkan, jujur dalam maksiat nggak dibenarkan. Gitu. Makanya kita sering mengatakan ketika ada orang yang berbuat maksiat tapi dengan bangga, jujur dia, tapi itu kekeliruan. Karena jujur sesuai dengan kata-katanya as-sidqu, as-sodaqotu, kemudian as-sodaq itu artinya kebenaran-kebenaran yang sebenarnya. Makanya Abu Bakar di kelas Siddiq, kenapa? Karena membenarkan selalu apa yang Rasul sampaikan kepada beliau, kepada umat manusia ini. Nah, inilah mungkin motivasinya terkait dengan bagaimana ketika sudah kita pahami cara kita bermuamalah dengan harta untuk bekal-bekal di akhirat nanti, maka kata kuncinya setelah kita melihat dari berbagai macam ragam pola-pola ekonomi syariah itu, kata kuncinya pada kejujuran tersebut.
Ketika ada kejujuran, maka tiga hal yang dikhawatirkan terjadi dalam muamalat maliyah seperti al-riba, kemudian al-gharar dan al-maisir, insya Allah akan sirna. Ini kita katakan kata kuncinya, makanya kalau orang sudah bisa jujur dalam setiap perbuatannya, insya Allah Allah akan tunjukkan jalan terbaiknya, karena sesungguhnya Allah sebetulnya berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih definisi kejujuran? Secara bahasa, kata jujur dalam bahasa Arab dari kata ta'asidku yang berarti benar dan sesuai dengan kenyataan. Berarti nggak ada yang disembunyikan. Karena jujur itu menampakkan sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita. Sehingga dalam istilah bahasa Arab dikatakan mutabaqatuz zawahir alal bawatin. Adanya kesesuaian antara yang nampak dengan yang tersembunyi. Nabi Muhammad SAW dijuluki Shadiqul Masduq karena dalam dakwahnya beliau selalu menampakkan kebenaran yang sebenarnya. Nggak ada alang-alang atau aling-aling dalam hal ini. Karena semuanya disampaikan ya sesuai dengan apa yang Allah pesankan kepada beliau. Dalam ini kita katakan orang yang jujur itu biasanya banyak tantangannya dan banyak yang menolak. Makanya kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah mendakwakan agama Islam dengan penuh kejujuran. Ternyata berapa banyak masyarakat di Mekah dan juga yang lainnya itu menolak dakwah Rasulullah SAW. Itu namanya konsekuensi orang jujur. Karena menampakkan sesuatu yang sebenarnya. Nah, jujur adalah kata sifat yang bisa melekat pada setiap aktivitas manusia. Minimal kita sebagai hamba Allah ada 6 aktivitas kita yang syarat dan kejujuran ini. Yang pertama adalah niat. Kenapa niat dalam aktivitas? Karena dia merupakan bahasa hati. Amal perbuatan, amal hati itu. Maka dengan orang yang niatnya jujur, maka tidak pernah terbersit dalam hatinya untuk melakukan keburukan-keburukan dalam hidupnya itu. Jadi kata jujur benar, sesuai dengan kenyataan yang Allah ajarkan. Yang kedua, jujur dalam melaksanakan azamnya, tekadnya. Contoh, kadang-kadang seorang penjahat yang lagi rame, kayak apa namanya, begal-begal gitu, atau apa namanya motor itu, ya, geng-geng motor. Nah, mereka ketika ingin melaksanakan kejahatan, bertekad mereka. Sehingga resiko pun mereka tempuh. Ini artinya salah melaksanakan azam. Jadi yang dimaksud dengan kejujuran dalam azam harus pada azam yang benar. Contohnya, kita bertekad nih untuk mengikuti kajian walaupun jauh di sana gitu. Nah, ini kejujurannya ada azamnya itu. Walaupun mungkin telat subuhnya di sana, ya tetap aja berjalan. Gitu. Coba kalau azamnya kurang, maka nggak mungkin jalan ini. Alasan-alasan mulu kan gitu. Jadi begitulah kita katakan melaksanakan azam. Apalagi ketika kita berkaitan mengelola harta kita. Kita sudah azam ingin mewakafkan harta, ya sudah. Artinya kita terapkan apapun resikonya. Karena kejujuran merupakan menunjukkan apa yang sudah hati kita sehingga tampak di permukaan. Yang ketiga, jujur dalam perkataan. Jelas ini, bahwasanya lidah itu merupakan corongnya hati. Maka dikatakan al-lisan mi'yarul qalbi. Lidah itu corongnya hati seseorang. Jadi kalau kita ingin melihat kejujuran seorang, lihat ucapannya. Sama nggak dengan niat di dalam hatinya itu. Dan yang keempat, sebagai aplikasinya, jujur dalam perbuatan. Aktivitas kita, gerak-gerik kita, muamalah kita, dan seterusnya. Terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah aktivitas itu sendiri. Yang kelima, jujur dalam muamalat. Nah ini syaratnya dengan muamalat maliyah yang lebih banyak. Karena kita tahu manusia itu hampir 2/3-nya itulah syarat dengan kebutuhan umum maliyah itu. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat pada Ali, bahwasanya kejarlah apa yang Allah berikan secara khusus dan jangan kau kejar sesuatu yang bersifatnya umum. Ali bertanya, apa yang Rasulullah khusus itu? Ilmu. Sementara mal atau harta bersifat umum. Walaupun kita kadang-kadang berebut sesuatu pada hal yang umum, yang khusus kita lupakan. Makanya kalau kita bandingkan di dunia ini, lebih banyak orang yang kaya ketimbang orang yang alim. Nah itu tabiatnya. Jadi di dunia ini lebih banyak orang yang kaya daripada orang yang alim. Kenapa? Karena ketika orang sudah memiliki kekayaan, ya kebagian besar dia merasa sudah cukup hidupnya, nggak usah mencari ilmu apapun.
Karena orang seperti ini orang yang tidak jujur dengan kekayaannya itu. Nah, kemudian yang keenamnya, jujur dalam ibadah mahdoh. Artinya ibadah mahdoh, ibadah yang sebenarnya hanya karena Allah saja. Jadi kalau ada istilah kata-kata ibadah yang sifatnya ritual, itu ibadah mahdoh, ada ibadah yang bersifat sosial, itu ibadah muamalah. Jadi dua-duanya bentuk ibadah, maka dibangunlah kejujuran dalam bentuk ibadah tersebut. Nah, ibadah kepada Allah secara mahdoh ini, kejujurannya terletak pada syarat rukunnya. Contoh umpamanya, kita jujur dalam ibadah mahdoh berupa wudhu. Kita pahami syarat rukun wudhu apa. Jangan kita mentang-mentang kita menganggap nggak ada yang lihat ya, dalam wudhu kita seenaknya. Basuh muka seenaknya, basuh tangan seenaknya, basuh kaki seenaknya. Dia lupa bahwa setiap aktivitasnya ada pengawasnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ibadah mahdoh penuhi syarat rukunnya. Karena syarat rukun itu pula lah yang kita pernah bahas menjadi syarat utama orang untuk menggapai kehusuan dalam ibadah tersebut. Contoh, sholat. Walaupun dia sholat sampai nangis-nangis, tapi dia nggak baca Fatihah, dia tinggalkan rukunnya, nggak akan sah sholatnya. Walaupun dia itu sampai nangis-nangis sholatnya, sampai sujud nggak bangun-bangun gitu ya. Tapi dia batal wudhu, dia nggak perbaiki wudhunya, maka nggak akan sah sholatnya. Intinya kata-kata jujur dalam ibadah mahdoh, ikuti aturan syarat dan rukunnya itu. Nah, adapun ketika orang sudah jujur, sudah benar segala apa yang dia inginkan, maka dalam pepatah Arab dikatakan, iza sodaqol azmu wadohas sabiru. Jika sudah benar tekadnya dan jalan tujuan hidupnya, maka maka akan terpampang dengan jelas jalannya itu. Jadi kita ingin menata kehidupan di dunia ini untuk menuju akhirat. Ya. Kalau bahasa Pak Madwar, persiapan kita untuk pulang kampung. Gitu. Nah, kalau kita punya kejujuran, jelas di depan itu. Relnya ada, jalannya ada. Makanya Islam dikenal dengan Shiratul Mustaqim, jalan yang lurus. Kenapa? Karena aturan syariatnya itu mengarah kepada jalan akhirat yang tercepat, lurus dia. Inilah kita katakan ketika bicara masalah definisi kejujuran dalam aktivitas perbuatan kita sehari-hari. Apa dasar syariahnya untuk ngomong kejujuran ini? Yang pertama surat Al-Ma'arij atau Taubah ayat 119. Allah katakan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang jujur atau yang benar. Berarti kita katakan membangun kejujuran di sini harus berbentuk komunitas nih, kayak sekarang nih, komunitas HKI ya, Husnul Khotimah Institute. Ini komunitas namanya. Kalau kita ingin membangun kejujuran, ini syarat empatnya. Sehingga apa? Melatih dalam kejujuran itu. Makanya ketika kita ingin membentuk suatu kejujuran, perlu adanya pengawasan. Karena lagi-lagi kejujuran itu saya katakan tadi kesesuaian antara yang nampak dengan yang tersembunyi. Kadang kita sebagai hamba Allah, walaupun kita beriman dengan benar kepada Allah SWT, tapi ketika masuk pada masalah-masalah yang berhubungan dengan kejujuran, seringkali kita mengabaikan diri. Kenapa? Karena melihat dari plus minusnya hidup kita ini. Mungkin orang akan berlaku jujur kalau pada posisi dia memiliki kekuasaan dan kekuatan. Kenapa? Kejujuran orang lain nggak ada yang bisa mempengaruhi dia. Tapi yang repot kadang-kadang orang ketika ingin jujur, tapi di bawah tekanan, ini bermasalah. Sekarang ini kita katakan, kita jujur, ingin menjalankan syariat agama Allah di Indonesia ini terutama. Ingin memperbaiki sistem perekonomiannya, sistem kesyariahannya, ternyata apa? Resikonya dia nggak akan populer, nggak akan diterima oleh masyarakat, maka kejujuran akan sirna sedikit demi sedikit. Ini kemarin saya katakan ketika kita adakan pelatihan amalat itu, ternyata banyak kaedah-kaedah yang dalam penerapannya di lapangan tidak sesuai untuk disepakati semua itu. Sehingga apa? Membangun kejujuran seperti ini lagi-lagi harus dalam bentuk komunitas, bentuk kelompok. Kemarin ketika ada presentasi tentang bagaimana tugas BPS ya, Badan Pengawas Syariah, dan beberapa perusahaan asuransi, saham, dan seterusnya, memang secara kaedah mereka ada BPS-nya. Tapi dalam prakteknya ada ruangan di sebuah lembaga keuangan itu yang tidak masuk siapa hanya
pemilik saham dengan direksinya aja. Nah, artinya apa? Ada upaya-upaya mereka akan jujur, terutama di dalam pengawasan syariahnya. Jadi lagi-lagi kalau ingin kita bisa menciptakan kejujuran harus bangun komunitas terlebih dahulu. Nah, kesempatan Pak Mazwar punya komunitas ya dan yang lainnya. Nah, gimana membangun kejujuran ini terutama dalam bermuamalat maliyah. Yang kedua dari hadis Nabi SAW, hadasan al-A'mash an Syaqiq an Abdullah ibni Mas'ud. Kalau Rasulullah SAW, alaikum bisidqi. Pesan Rasul, kalian wajib jujur. Jadi kata alaikum menunjukkan kewajiban, bukan pilihan. Kenapa? Karena kalau kita kewajiban, dikerjakan berpahala, ditinggal berdosa. Jadi ketika berlaku jujur, wajib kita tinggalkan berdosa kita. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu mengarahkan kita untuk perbuatan baik, al-birru. Kita sering sampaikan perbedaan antara kata al-birru, al-ma'ruf, al-ihsan. Nah, sama-sama makna bahasa kebaikan, tapi beda pada terminologinya. Contoh, al-birru artinya kebaikan yang sumbernya wahyu Allah SWT. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, mal birru, apa itu kebaikan tersebut? Matma'anna bihin nafsu wa kana jaziman ala fa'ilihi. Sesuatu yang membuat hati kita tenang. Kenapa tenang? Karena konsep kebenarannya langsung dari Allah dan Rasulnya. Bukan rekayasa manusia, bukan ijtihad pendapat manusia. Tapi kalau ma'ruf, kebenaran juga, kebaikan juga. Cuma sandarannya kebiasaan di masyarakat itu yang sudah populer. Makanya ketika dalam bermuamalah suami istri itu kata Allah apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita itu dengan cara yang ma'ruf, artinya kebaikan yang sudah populer di masyarakat. Contoh namanya, ada sebagian masyarakat, ya kayak kemarin saya bilang ketika saya umroh di Saudi itu, rupanya di masyarakat Mekah, walaupun sudah akad nikah, udah ijab kabul, itu kalau belum ada resepsi pernikahan, maka itu nggak boleh kumpul suami istri itu. Nah ini ma'ruf namanya. Kenapa? Karena dianggap kalau belum ada resepsi pernikahan berarti sang suami itu belum siap untuk mengurus, membimbing dan membina suami istrinya itu. Nah, kapan resepsi dilaksanakan? Kalau sang suami sudah menyediakan rumah, menyediakan furniture-nya dan sebagainya. Nah itu makanya berat di Saudi itu nikah gitu ya. Maka banyak yang sudah tua-tua belum nikah gara-gara apa? Belum punya sarana itu. Ini contoh ma'ruf. Mungkin antara masyarakat Betawi, masyarakat Medan, masyarakat Sulawesi macam-macam bisa berbeda. Karena ma'ruf, yang penting mereka pahami sebagai sesuatu yang tidak kezaliman antara mereka itu. Adapun al-ihsan itu kebaikan yang mensifati amal perbuatan manusia. Jadi ihsan melekat di mana saja. Nah ini contoh kata-kata yahdi ilal birri artinya dengan kejujuran mengarah pada perbuatan baik yang bersama syariat. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengarahkan kita masuk surga. Wa ma yadalur rajulu yasduq wa yataharra asidqa hatta yuktaba indana siddiqa. Hingga seseorang akan selalu berlaku jujur dan berusaha jujur, yataharra sidqa, berusaha artinya ya, banting tulang, artinya upaya secara maksimal untuk jujur di tengah-tengah kondisi kedustaan. Maka dikatakan Rasulullah hatta yuktaba Indonesia siddiqo, sehingga nilai akhirnya dia akan dicatat sebagai orang yang ahli dalam kejujuran ini. Artinya sudah melekat kejujuran tersebut. Ini tentang dasar syariah, bagaimana cara kita membangun kejujuran dalam bermuamalah, terutama dalam muamalat maliyah ini. Makanya kita sering katakan bahwasanya dalam bermuamalat maliyah itu sifatnya adalah tidak boleh ada unsur kezaliman dan nggak boleh ada kemusyrikan. Nah, kenapa nggak ada kezaliman? Karena jangan sampai orang itu tertipu dengan siti muamalat. Nah, kemarin saya juga kedatangan tamu tentang praktisi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Nah, kita sampaikan juga, kita tanya bagaimana dasar syariah itu. Kadang-kadang mereka berupaya mengemas bentuk-bentuk asuransi yang akhirnya apa? Ada unsur maisirnya, unsur gamblingnya di sana. Sebagai contoh namanya, ketika kita memberikan tabungan, nyimpan di sana,
Nah, dijanjikan setelah 3 atau 4 bulan akan ada kelipatan-kelipatan ini. Padahal halnya tidak logis. Nah, berarti ada unsur tipu daya, unsur gambling, unsur judi. Ini yang kita katakan kejujuran menjadi hal penting di dalam bermuamalah maliyah ini. Nah, mengapa kita harus jujur? Yang pertama, alasan mengapa harus jujur, bahwa kejujuran merupakan ciri khas para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Di antaranya firman Allah dan surah Al-Araf 6 dikatakan, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Jadi jika engkau hai Nabi datang dengan ayat Allah SWT, maka buktikan itu dengan kejujuran. Dalam ayat lain dikatakan, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan banyak lagi ayat sekarang perihal kejujuran tersebut. Itu artinya apa? Bahwa kalau kita yang berlaku jujur dalam bermuamalat, mewarisi sifat-sifat dan karakter para nabi. Makanya sifat dasar nabi itu di samping ya sidik, ada amanah, ada tablik, ada patona. Sidiklah yang pertama itu, kejujuran yang paling utama. Yang kedua, jujur itulah jalan menuju zuhud yang sebenarnya. Kan sekarang kita kayak di usia-usia lanjut nih, usia sesenja. Ini kan lebih mencari kezuhudan dalam hidup itu. Kenapa? Udah pensiun, sudah tidak aktivitas nyari harta lagi, tinggal manfaatkan pundi-pundi tabungan-tabungannya dan kekayaannya, maka zuhud ini menjadi pilihan utama. Artinya apa? Zuhud itu bukan berarti dia tidak menggunakan hartanya. Maksudnya bagaimana? Dia tidak terlena lagi dengan godaan dunia. Sehingga apa? Hidup sudah ibaratnya mantap gitu ya. Ini mantap ketika masa krismon ada istilah mantap. Jadi makan tabungan. Jadi udah mantap sekarang itu. Jadi kita kan zuhud duniawi itu seperti itu. Dia tidak lagi memikirkan gimana mengembangkan usahanya, asetnya macam-macam yang membuat dia kesibukan itu. Makanya kemarin di Aliman ketika kajian tentang hari Jumat kemarin itu masalah etika hari Jumat ya. Di dikatakan Imam Ghazali, salah satu etika di hari Jumat kita harus menghindari aktivitas yang membuat kita lalai untuk bersegera berangkat Jumatan. Berarti apa? Itu kan berarti dia belum zuhud dalam hal ini. Karena hidupnya masih terbuai dengan urusan duniawi. Dia harus bisa membagi. Apalagi saya katakan di di kondisi seperti ini, usia-usia lanjut, apalagi kematian tidak melihat usia. Kemarin ada segar bugar, mau masuk 60 tahun dan meninggal dunia. Padahal masih semangat bicara, nasihat orang, ngajar, sebagainya. Itulah kematian. Maka dikatakan ini, zuhud itu jujur itu jalan menuju zuhud yang sebenarnya. Dan zuhud itu tidak selalu melepaskan hal-hal duniawi belaka, tetapi dapat dilihat melalui 3 ciri yang dikategorikan zuhud secara syar'i. Apa aja 3 ciri? Yang pertama, tidak menyesali apa saja yang hilang darinya. Umpama dia sudah memberikan ini sebagai infak, wakaf, zakat, macam-macam, nggak usah dipikirin lagi. Karena ya saya katakan orang ketika yang berinfak dengan baik, dengan benar, maka ikhlaskan udah, nggak usah dipikirkan. Apalagi ketika dia sendiri ingin mengatur semuanya, berarti tidak ada kelogohan hati melepaskan sesuatu dari dirinya itu. Yang kedua, sama saja baginya dihina ataupun dipuji, karena target dia bukan kepada manusia. Kalaupun Allah dengan manusia, sandarannya ingin dapat hal dari Allah. Sehingga ketika dia komitmen dengan kebaikan-kebaikannya, orang mau puji silakan, orang mau hina silakan. Kenapa? Dia punya tujuan yang mulia, hanya mencari Allah SWT itu. Yang ketiga, jika kejinakan hatinya hanya kepada Allah semata. Maksudnya ketika dia mendapat macam-macam cobaan, dapat ujian-ujian macam-macam, pertimbangan dalam hatinya hanya tenang kalau ingat Allah. Kalau dia masih ingat yang lainnya, kadang menyesali sebuah musibah sampai akhirnya tidak bisa move on gitu ya. Gara-gara mungkin anaknya meninggal atau hartanya hilang atau kehidupannya tergoda dan lain-lainnya. Nah, dia pikirin terus, maka dia tidak memiliki sifat kejinakan hati pada Allah SWT.
Makanya kita katakan orang yang sudah jinakan kepada Allah itu nggak pengaruh bagi dia hidup. Karena nantinya hanya kepada Allah SWT itu. Ketika ada musibah, dia katakan ini ujian dari Allah. Ketika ada nikmat, ini juga ujian kesyukuran dari Allah SWT. Makanya kata Nabi SAW apa? Ajaban di amril mu'min. Aneh per orang mukmin itu. Fa inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya baik selalu. In asabahu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Wadzalika khair. Itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara. Dia mendapat musibah, dia bersabar. Wadzalika khair. Itu pun baik bagi dia. Sehingga apa? Enggak ada yang tidak baik. Nah, tinggal kita cara menyikapi semuanya itu. Inilah kita katakan bahwasanya ketika zuhud itu jujur itu adalah merupakan cara zuhud yang sebenarnya. Yang ketiga, karena dapat membuat orang tersebut tenang dalam hidupnya. Tidak ada yang disembunyikan oleh dirinya. Mau ditinjau dari sisi manapun, nggak aman, nggak masalah. Kejujuran. Ketika menyangkut pada hak-hak adami, dia catat semuanya. Makanya Allah arahkan kita dalam akhir surah Al-Baqarah itu. Surah Al-Baqarah. Jadi kita mencatat semua apa yang kita lakukan transaksinya. Jadi ayat akuntansi ini ayat yang terpanjang. Itu menggambarkan manusia itu hidupnya syarat dengan nilai-nilai materi. Makanya dibimbing demikian rupa. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajal musamman faktubuh. Suruh catat. Apa tujuan catatan ini? Biar ada bukti-bukti tertulis tentang transaksi tersebut. Sehingga apa? Dia diperiksa lewat manapun, silakan. Makanya saya ingat ketika di pesantren Gontor dulu, polanya lah open management gitu. Jadi bagian keuangan, bagian macam-macam, pokoknya itu harus terbuka. Kapan diperiksa harus siap. Tidak kayak perusahaan-perusahaan layaknya. Kalau diperiksa apa namanya dari kantor pajak punya laporan baru, punya catatan lain. Nanti untuk nasabah lain, untuk apa namanya pemegang saham lain, untuk pajak lain. Nah, kenapa? Karena ada kejujuran di situ. Kemudian yang keempat, karena jujur adalah kebalikan dari sikap dusta. Makanya Ibnu Abbas pernah berkata, Arbaun man kunna fihi faqad rabiha. Kata Ibnu Abbas, ada 4 hal, jika seseorang memiliki 4 tersebut, dia adalah termasuk orang yang beruntung, robiha itu. Padahal kata robiha itu beruntung sisi materi. Kata-kata itu. Jadi kalau bilang robiha itu untung secara materi, makanya ribahun, faidatun, jadi keuntungan. Apa yang 4 itu? Pertama, asidku, kata beliau. Kejujuran dulu utamanya. Yang kedua, wal haya, rasa malu. Yang ketiga, wahusnul khuluq, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Baru yang keempat, wasyukru, rasa syukur. Jadi 4 modal inilah yang membuat hidup kita selalu beruntung. Orang ketika jujur kenapa? Ya dia kena punya sifat malu pada Allah SWT. Mungkin manusia nggak tahu apa yang dia sembunyikan. Tetapi Allah Maha tahu apa yang dia sembunyikan itu. Husnul khuluq, karena memang akhlak mencerminkan perilaku setiap kita. Ada akhlak batiniah, ada akhlak jasmaniah atau jawari. Akhlak batiniah, hubungan kita pada Allah itu bersifat batiniah. Kenapa? Dengan iman kita, tauhid kita itu kita berakhlak kepada Allah. Ibadah ada akhlaknya, muamalat ada akhlaknya, dan seterusnya. Adapun akhlak batiniah, hubungan kita akhlak yang sifat jasmani atau jawari kepada sama kita. Kejujuran tadi kita menggambarkan bagaimana kita menampakkan apa yang kita rasakan, kita sampaikan kepada orang lain itu. Dan asyukur adalah rasa bersyukur nikmat Allah SWT itu. Di mana orang bersyukur itu, Allah akan tambah rezekinya, tambah kesehatannya, tambah kehidupannya dengan berkah. Maka kata Allah dalam firman-Nya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini alasan mengapa kita harus jujur. Karena bagaimana cara membina sifat jujur itu? Nah, ini mulai pada hal yang praktis. Yang pertama, harus mengenal Allah dengan sempurna. Jadi kita tanamkan dalam diri kita tauhidullah di sini. Di hati kita ada monitor Allah SWT. Kenapa? Karena Allah wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah menyela-nyelahi antara seseorang dengan amalnya itu. Sehingga ketika dia berbuat sesuatu,
Dasarnya apa? Ada pengawasan dalam dirinya itu. Makanya kita memiliki sifat muhasabah harian, muhasabah pekanan, muhasabah bulanan, muhasabah tahunan. Kenapa demikian terjadi? Karena untuk kita mengenal Allah dengan sempurna, agar kita bisa berlaku jujur dalam amal kita. Yang kedua, menyadari bahwa hidup dan segala aktivitasnya adalah amanat dari Allah. Yang namanya amanat, lagi-lagi tidak luput dari pertanyaan di akhirat nanti. Ada hisab. Makanya orang yang tidak pandai menerima amanat, maka berat dan beban dalam hisabnya nanti itu. Oleh karena ya marahimakumullah, kenapa kita diamanatkan untuk mengurus dunia ini? Karena Allah memberikan kita taklif, beban pada kita. Dengan kesempurnaan tak tersebut, Allah akan lipat gandakan nilai kebaikan kita semuanya. Yang ketiga, yakin bahwa kesolehan dirinya tidak luput dari peran orang di sekelilingnya. Tadi kita kan dalam Al-Quran gitu ya, bahwa membangun kejujuran harus dalam bentuk komunitas. Kenapa? Saling menasehati. Karena al-insan ibnul bi'ah, manusia anaknya lingkungan. Tergantung lingkungannya. Maka berapa banyak orang-orang yang awalnya kelihatan soleh, baik, lurus-lurus aja, istiqomah, tapi beberapa saat dia bergaul dengan masyarakat sekitarnya dan komunitas yang tidak ada batasannya itu, segala sifat tadi mulai sirna. Kenapa? Terpengaruh dengan lingkungan itu. Yang keempat, yakin bahwa kedua malaikat pencatat amal manusia tidak pernah lengah. Jadi malaikat Roki, malaikat Atid nggak pernah absen dalam hal ini. Nggak pernah lengah mencatat amal kita semua. Bahkan sampai kata Allah Pak, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lintasan dalam diri kita, dalam ucapan kita, kecuali sudah ada dua malaikat pencatatnya. Itu baru pada ucapan, apalagi amal perbuatan. Jadi kita yakin kedua malaikat pencatat amal tidak akan pernah lengah. Dan yang kelima, yang keenam, kelimanya, membiasakan diri untuk mengkonsumsi makan dan minuman yang halal. Karena makanan dan minuman menjadi sumber peredaran darah dalam tubuh kita itu. Lagi-lagi kebersihan jiwa kita, kebersihan hati kita tidak luput dari kebersihan pola makan dan pola minum kita semuanya. Makanya sekarang ini jadi resah kita sebagai umat Islam ketika dari kalangan pihak-pihak pemerintahan sudah menuangkan macam-macam bentuk produk-produk makanan sampai ada kata bir halal. Bayangkan itu. Jadi ada bir halal, ada rokok syar'i, gitu ya. Rokok macam-macam. Nah ini kenapa? Karena merubah semua pola itu. Yang mestinya itu halal dibuat halal begitu. Padahal kan Nabi apa? Dunia nggak akan kiamat kecuali ketika ada orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka sudah berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah berarti sekarang sudah ada tanda itu. Padahal mereka adalah orang muslim, orang mukmin. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika saya kemarin ikut ya lumayan lah beberapa hari atau semingguan lebih itu kita interaksi dengan produk-produk atau fatwa-fatwa dari DSN Majelis Ulama itu. Jadi kita katakan banyak hal-hal yang kita harus sikapi dengan penuh bijaksana, terutama dalam proses penerapannya. Dalam konsepnya bagus, kelihatan ada pengawasan, tapi pelaksanaannya terbatas, nggak bisa maksimal. Sehingga ekonomi yang berkembang di kita walaupun sifatnya berbau syariah, cuman baunya saja. Kenapa? Karena ke atasnya mereka nggak bisa menghindar. Kecuali kalau sudah ada undang-undang pemisahan tentang produk syariah, atau dengan sistem syariah dengan sistem konvensional itu. Ini terkait dengan cara kita membina sifat jujur, sehingga kita berharap apa yang kita lakukan selama ini adalah upaya kita bagaimana menyikapi muamalat mali dengan penuh kejujuran. Walaupun dari diri kita, harta kita sendiri, kita tahu ini sudah niatkan untuk infak begini, tapi harus dilaksanakan. Sudah niatkan untuk membangun ini, harus dilaksanakan. Kita punya kesempatan untuk hari ini, kita lakukan. Karena yang namanya kebaikan ini paling baik disegerakan. Kita nggak tahu kapan kita akan menemui Allah dengan koper-koper kita semua. Ini sebagai bentuk tantangan untuk menjadi orang jujur itu. Apa tantangan jadi orang jujur? Ada sebuah pepatah Arab mengatakan as-sidqu awwaluhu rahbah.
wa akhiruhu roha. Jadi jujur itu awalnya berat, awalnya dibenci. Kenapa dibenci? Karena jujur menyangkut sesuatu, sehingga dia harus siap menerima resiko itu. Wa akhiru roh, adapun akhirnya akan membuat orang tenang hidupnya. Kalau sudah jujur secara bersama-sama. Dengan berlaku jujur sangat bertentangan dengan bujukan hawa nafsu. Padahal dalam muamalat maliyah, muamalat kita kepada sama manusia itu ada pengaruh-pengaruh hawa nafsu kita, baik nafsu masalah harta, nafsu jabatan, nafsu kesempatan hidup, nafsu peluang kekuasaan. Ini semuanya lah dorongan-dorongan semua. Nah, orang jujur itu sulit menggapai hal itu. Makanya kita dalam hal ini ketika orang kampanye untuk mencari jabatan, ya akhirnya bermain siasat di situ, strategi. Karena kalau jujur-jujur aja, kata orang, nggak akan bisa ngujur dia. Yang kedua, kejujuran harus diawali dengan perjuangan yang gigih dan serius serta rela berkorban. Ya kayak sekarang ini, ingin membangun lingkup dan lingkungan kejujuran, ya harus banyak berkorban kita. Baik korban dalam peluang-peluang bisnis, peluang-peluang usaha, peluang pertemanan, kemudian pengorbanan dalam harta kita untuk kita mendanai sesuatu yang tidak masuk dalam kategori anggaran kita lakukan. Itu kenapa? Karena pengorbanannya harus begitu, perjuangan yang kokoh dan harus perjuangan sifatnya sukarela. Yang ketiga, kejujuran seseorang tidak selalu menjadi motivasi bagi orang lain ketika niat dan tujuannya berbeda. Mungkin satu ini jujur, tapi kenapa? Karena tujuannya hanya untuk menguntungkan dirinya, maka nggak berpengaruh pada orang lain. Makanya tadi kan melakukan kejujuran hendaknya dalam bentuk kelompok, ya dalam bentuk komunitas, sehingga mereka sudah punya konsep yang sama, tujuan yang sama, membangun kehidupan bersama-sama, sehingga kejujuran secara mutlak di situ terjadi. Dulu kita ingat waktu awal-awal dibangunnya KPK, lembaga KPK itu namanya ada kantin kejujuran. Kenapa ada kejujuran? Karena nggak ada yang jaga gitu. Dan sifatnya dia terserah untuk istilahnya membayar sesuatu sesuai dengan apa yang tertera di harga itu. Ternyata yang nggak maksimal berakhir pada kebangkrutan koperasi itu sendiri. Akhirnya pernah kita terapkan juga waktu saya di Almanar. Jadi Almanar untuk mahasiswanya ada namanya kantin kejujuran. Sama aja, modal minggu awal 10 juta, minggu depan terkumpul cuma 8 juta. Padahal ini jualan loh gitu ya. Berarti kan rugi 2 kali lipat. Ini saya di rumah kemudian nyetok air galon gitu. Jadi tetangga yang mengambil saya di situ ada kotak uangnya, biarin dia ngambil sendiri, bayar sendiri. Gitu. Melatih kejujuran juga. Intinya ketika kejujuran seorang itu belum tentu menjadi eh, kejujuran bagi orang lain kalau tujuannya berbeda. Yang berikutnya karena jujur syarat dengan kebenaran, maka jujur harus siap dengan resiko dalam membela kebenaran. Kita membela kebenaran dengan segala aktivitas perjuangan kita. Harus resikonya kita terima. Sehingga apa yang kita lakukan, motivasi kebenaran-kebenaran kita harapkan. Sehingga dikatakan lahir siap untuk tidak populer di dunia ini dan akan populer di akhirat nanti. Artinya kalau kita ingin menjadi kelompok-kelompok yang jujur, jangan kita mengharap popularitas di dunia. Karena kalau dunia itu jujur, pasti kiamat sudah. Sekarang kita katakan kita masuk komunitas yang minus atau yang yang relatif lebih sedikit. Makanya dalam hadis Nabi kenapa? Bada al Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam datang dengan kondisi asing dan akan berakhir pada asing lagi. Maka beruntunglah bagi mereka yang asing dalam kehidupan dunia ini. Ini jamaah rahimakumullah, artinya ketika kita bicara bagaimana dalam muamalah maliyah itu, satu sifat yang paling melekat pada siti muamalah maliyah adalah kejujuran tersebut. Dengan jujur, maka kita akan beruntung bersama-sama. Dengan jujur, kita akan punya kekuatan komunitas. Dengan jujur, akan muncul ketenangan hidup itu. Itulah yang kita coba renungkan tentang bagaimana cara kita memahami kejujuran tersebut. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan setelah kita buka tanya jawab, mungkin ada yang perlu tambahan-tambahan yang lain. Terima kasih.
Baik Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, silakan. Mungkin saya satu dulu Ustadz, ini tadi Siap. Ustadz bicara mengenai zuhud ya Ya. dan jujur. Dan kebetulan ini eh, kemarin ini saya ketemu sama teman, teman lama, yaitu pengusaha Ustadz. Dia Hmm. nanya sama saya, Pak Maswar sekarang apa kegiatannya katanya. Dia sih bilang tinggal nunggu dua waktu dan ngisi koper saya bilang. Pak, kan ada hadis Pak katanya. Berbuatlah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi katanya. Ya. Jadi kita kan harus ini Pak, untuk dunia ini jangan ditinggal katanya gitu. Eh, Maksimal gitu kan. Dia emang pengusaha dan sukses. Dan dia Ya. jadi punya punya hotel, terus kemudian hotelnya dikembangkan. Dan ini saya bikin kafe di sini, di sana, macam-macam gitu dia ceritakan. Terus lagi bangun masjid itu dekat di komplek, masjidnya gede, bagus. Nah, dia mengusahakan cuma sebagian besar, ya banyak duitnya lah di situ. Nah ini kan kita berjuang untuk dunia juga berjuang untuk akhirat, dibilang gitu. Ya. Nah saya jadi mikir ini hadisnya benar, terus apanya saya yang salah, apa penerapannya yang salah, bagaimana gitu Ustaz? Ya. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Betul Pak hadis itu. Itu sebagai motivasi sebenarnya. Tapi itu artinya populer dalam dunia pendidikan. Jadi katakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Jadi yang ditafsirkan kata tak amal di situ. Perintah beramal ini apa maksudnya? Artinya apa? Kata amal di dunia ini tidak selamanya dalam bentuk materi. Ini harus kita apa namanya terjemahkan dulu. Gitu. Kan kadang-kadang orang mengatakan dunia itu syarat dengan mengumpulkan kekayaan. Padahal ada amal dunia itu yang berbuat apa? Amal sosial tadi itu. Kalau memang dia tadi sudah punya pundi-pundi simpanan, punya keuangan yang sudah lancar untuk hidup dia, kenapa nggak ditingkatkan sosialnya? Itu kan juga menopang dia. Bukan berarti dia masih menghimpun, menimbun, menimbun lagi, dia lupa dengan kesosialannya itu. Makanya itulah ujian dunia seperti itu. Adapun ketika kerjakan untuk akhirat itu, maksudnya apa? Kita sejak awal hidup ingat kematian tidak melihat kalender. Ya. Kematian nggak melihat usia. Kadang ada yang usia 70 tahun masih sehat, 9 tahun masih sehat. Ada yang baru 40 tahun udah sakit-sakitan terus. Apalagi sekarang, umur 30 tahun udah stroke, bayangkan. Sudah cuci darah. Kenapa? Penyakit kita nggak tahu. Orang kalau sudah stroke cuci darah, apa bisa maksimal untuk mengumpulkan harta ataupun kekayaan? Kan nggak bisa. Jadi intinya kata-kata inilah keseriusan dalam menyikapi sesuatu. Jadi kalau memang dia peluangnya sebagai pebisnis, ya laksanakan. Tapi jangan lupa, jangan terlena. Makanya saya katakan kemarin dalam kajian masalah apa etika kita atau sunnah kita ketika hari Jumat itu. Itu salah satu sunnahnya bentuknya adalah ketika orang berbuat sesuatu di hari Jumat, cari waktu-waktu, saat-saat yang jangan melengah kita untuk hari Jumat tersebut. Ini kadang-kadang saking sibuk bagi pengusaha, kalau menemu azin atau misalnya khotib sudah naik mimbar, masih aktif ngurusin yang lain. Gitu ya. Padahal ada beberapa contoh-contoh salafus soleh. Mereka hari Jumat itu sebagai hari libur dan mereka nggak akan mengerjakan aktivitas duniawi. Hanya untuk berzikir, membersihkan diri, dan sebagainya untuk persiapkan bagaimana agar ada nilai manfaat di akhiratnya nanti. Jadi dalam hal ini kita kan tidak salah nanti sebagai motivasi. Cuman tadi kita kan kalau ukuran beliau itu adalah bagaimana kita mengembangkan harta kita, kita kan terlena dengan dunia. Maka Nabi dalam hadis lain begini mengatakan, adunya khadiru hilwa khadiru. Dunia itu manis dan segar. Yang namanya manis dan segar itu orang semua suka. Kayak buah, buahan manis, segar, senang orang. Begitu pula ketika kehidupan kita menawarkan kesegaran, rasa manis, bukan penderitaan, orang pasti akan berebut. Yang kita itu ujian bagi kita. Dalam ayat ini kenapa? Tuyina linnasi hubus syahwat. Allah juga menghiasi hidup manusia dengan dorongan-dorongan nafsu keduniaannya itu.
minal qanatiril muqantoroh, dari rangkaian harta nggak pernah putus gitu ya. Itu makanya tadi ujian juga, cobaan juga. Itu artinya kata tak ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Maksudnya jangan males-malesan dalam usaha. Oleh karena itu ya rahimakumullah, para sahabat Nabi ketika turun surat An-Nasr, itu kata tak iza ja'a nasrul fath. Mereka sepakat setelah masuk usia 40 tahun, mereka bukan berbicara bagaimana cara menghimpun harta, tapi mereka berbicara bagaimana cara mewakafkan harta. Tuh bedanya. Memang Bapak baca dalam sejarah awal apanya asbabun nuzul turun surat An-Nasr itu. Di samping sebagai teguran bagi Rasulullah bahwa Rasul itu usianya sudah ditentukan Allah Taala beberapa tahun kemudian, hingga Rasul bisikan ke Fatimah saat itu, Fatimah langsung nangis. Akhirnya apa? Bisikan kedua, Fatimah tertawa. Sahabat bertanya, ya Fatimah, apa yang bisikan oleh ayahmu? Yang pertama, beliau bisikan kepadaku bahwa usianya sudah diambang ajal, gitu ya. Maka sebagai seorang anak ditinggal mati oleh ayahnya, pasti akan merasa sedih. Kemudian dipanggil lagi aku, kata Fatimah, dibisikan kedua kalinya. Kenapa aku tertawa, aku tersenyum? Karena Rasul bisikan padaku bahwa manusia pertama yang akan bertemu di akhirat nanti adalah engkau ya Fatimah. Maka Fatimah tersenyum dan tertawa. Jadi intinya apa? Kita nggak tahu kehidupan itu. Makanya ketika para sahabat melihat fenomena seperti ini, ya mereka akhirnya semua berpendapat, mereka semua bersepakat, bagaimana ketika usia sudah masuk usia menjelang senja gitu ya, sudah apa namanya kontraproduktif, mereka berupaya untuk menghimpun ya hal-hal yang berbau akhirat nanti. Jadi gitu Pak Madlar, artinya ketika Ya, ya sahabat tadi itu nasihati seperti itu, kita lihat dulu. Ini bukan berarti kita meninggalkan dunia cara, maka zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi jangan terlena dengan dunia. sahabat Seandainya, aja tadi umur 40 Ustaz bilang ya, padahal kita udah 70 lebih. nah itu makanya udah nilainya udah jauh sekali gitu ya. Jadi kalau udah 70 masih juga sibuk dengan duniawi, hati-hati aja, kita jangan-jangan koper kita cuman gede doang gitu ya, isinya kosong. Nanti kalau ditimbang kena volume, bukan kena berat. Baik. Baik, Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada yang lain sebelum Ustaz lanjutkan sehubungan yang sudah beliau sampaikan tadi, jujur, ya. kemudian zuhud gitu. Tapi ini ada satu di chat Ustaz, ini Oh mengenai ya, jujur, jujur barangkali ini hubungannya dengan jujur. Ustaz ingin bertanya dulu dari Bu Martiem ya. Dulu ya, berapa tahun yang lalu kita ikut bank konvensional sebelum ada bank syariah. Takut ya. bunganya haram, dihitung-hitung kira-kira berapa bunga selama itu. Jadi udah kumpulin lah bunga itu. Hmm, Terus dikeluarkan kemana harus dikeluarkan gitu Ustaz? Apakah ya, boleh ke panti asuhan, panti yatim atau ke masjid? Terima ya. kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita pakai fikihnya fikih kontemporer namanya, yang dipelopori oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, Al-Masri Al-Qatori. Jadi orang Mesir cuman kelamaan tinggal di Qatar, Yusuf Qardawi ini. Nah, kenapa? Karena beliau terakhir ketika datang ke Mesir itu pada usia apa namanya 89 tahun gitu ya. Beliau katakan, saya ini dulu kuliah di Al-Azhar, setelah 71 tahun baru bisa datang ke Al-Azhar lagi. Kenapa? Karena beliau dilarang oleh pemerintah Mesir untuk khutbah di Al-Azhar. Nah, ini udah tua, udah 89 tahun baru bisa datang ke Al-Azhar untuk khutbah Jumat. Maka beliau sampaikan materi khutbahnya seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana pendapat beliau sebagai julukannya ulama kontemporer dalam bidang fikih. Jadi kita katakan yang namanya riba itu atau bunga bank konvensional itu riba. Kenapa riba? Karena ada unsur goror, unsur maisir, unsur zolim di sana. Nah, gimana cara menyikapinya? Kan manusia itu berbuat tergantung niatnya. Kalau kita punya kadang menyimpan uang di bank konvensional kita akan berriba, maka boleh kita kumpulkan bunga-bunganya itu. Karena bunga itu bukan milik sempurna kita. Makanya dalam zakat nggak boleh zakat dari bunga bank. Karena bunga bank bukan milik sempurna kita. Zakat itu dari harta murni kita, dari pokoknya. Yang kita tabung berapa? Itu yang jadi pokok. Bukan tambahan-tambahan dari bunganya itu. Nah sekarang kita keluarkan bunganya, niatkan karena ya Allah saya akan keluarkan bunga bank saya selama sekian tahun. Berapa jumlahnya? Mungkin nggak banyak, hanya 3 miliar umpamanya bunganya itu.
Nah, ketika dia keluarkan niatkan itu, kemana harus diberikan itu? Berikan ke panti-panti sosial atau lembaga sosial lainnya, bukan lembaga-lembaga yang khusus untuk umat Islam. Boleh juga untuk kegiatan seperti namanya menambal sulam jalan yang bolong-bolong, turap yang apa namanya mampet, tempat sampah yang sudah rusak, sebagainya. Pokoknya untuk hal-hal sosial yang sifatnya itu. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa fikih tadi itu dosa satu. Kalau kita makan sendiri maka bulat dosanya. Tapi kalau kita makan bersama-sama minimal akan keluar dari dosa yang satu tadi itu. Itu logika hukumnya seperti itu. Dan yang kedua prinsipnya, kenapa kepada kehidupan sosial bukan kepada umat Islam? Karena itu merupakan kotoran. Masa kita rela memberikan orang makan berupa kotoran? Padahal infak itu diambil dari harta terbaik. Gitu ya. Ketika ini zakat loh, zakat nggak boleh dari uang riba. Jadi dasarnya infak saja, sedekah saja. Jadi kembali kita katakan, itulah caranya kita mensiasati. Bahkan ada beberapa jamaah saya di Sunda Kelapa itu, mereka setiap bulan rutin titipin namanya titipan uang umat dibilang. Jadi kita akan ke tempat hal-hal yang sifatnya tadi itu sosial saja. Umpamanya ada di lingkungan ibu yang apanya aktivis pahragawan gitu ya, bikin stadion, bikin lapangan bulu tangkis, pingpong sejenisnya, boleh sumbangin. Gitu. Nih saya sumbang biar kamu pada sehat semua. Gitu ya. Lapangan diperbaiki. Kalau perlu belikan netnya, belikan koknya, belikan satu setnya macam-macam. Gitu. Jadi dari itu sifatnya bunga bank. Gitu. Bahkan ada sebuah kelompok masyarakat dulu di awal-awal di Pondok Gede itu. Mereka ketika bikin perumahan komplek itu semacam apa namanya ya, kelompok kecil gitu ya, beberapa rumah di sana. Jadi mereka sepakat karena masih menyimpan uang di bank-bank konvensional, mereka bikin kesepakatan setiap 2 atau 3 bulan sekali mereka kumpulkan bunga-bunga banknya itu untuk bikin jalan di depan rumah. Hanya dibikin aspalnya, dirapikan turap-turapnya, itu bisa kita gunakan untuk hal seperti itu. Itu kalau memang kita sudah apa namanya bertobat. Kenapa? Ketika dikatakan orang bertobat dari riba itu apa? Falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak dizolimi dan tidak menzolimi. Kan gitu. Berarti kita nggak boleh zolimi orang dengan bunga bank kita. Kita kasih anak yatim, kita kasih masjid, berarti kita menzolimi mereka. Kenapa? Karena hakikatnya bukan milik sempurna kita. Begitulah cara mensiasati dalam fikih kontemporernya. Makanya ya di akhir-akhir ini fikih Yusuf Qardawi itu dalam muamalat maliyahnya menjadi rujukan. Kenapa? Karena sifatnya terpadu antara nuansa-nuansa kekinian dengan dasar syariat yang asalnya dari wahyu Allah SWT itu. Saya kira gitu, Bu Martin ya. Baik, baik, cukup Ibu Matem. Baik, silakan yang lain masih ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan yang udah beliau terangkan tadi. Ya. Ya. Eh, Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. oh ya baik nanti aja. Baik, silakan Ustaz. Nah, sekarang apa hikmahnya untuk jadi orang jujur itu? Kita bagi 2 kelompok. Ada hikmah di dunia, ada hikmah di akhirat. Di dunia ini orang jujur selalu ceria dalam hidupnya. Kenapa? Nggak ada yang dibohongin, nggak disembunyikan gitu ya. Mau sedih gimana? Makanya saya katakan kalau orang jujur enak aja hidupnya. Mau dilihat dari sudut pandang manapun nggak ada masalah. Gitu ya. Yang kedua, banyak ditemani oleh orang yang baik. Jadi bukan orang saja, orang yang baik definisinya itu. Kenapa? Komunitas tadi. Dasarnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Bergabunglah dengan orang yang jujur itu, yang baik-baik itu. Yang ketiga, disenangi oleh atasan bagi karyawan. Tapi sebaliknya, karyawan tidak senang kepada pimpinan yang jujur. Kenapa? Karena dalam sisi absensi namanya. Kalau pimpinan jujur itu akan banyak karyawan yang pengen dibebaskan gitu ya, dikasih apa dispensasi. Tapi kalau karyawan jujur, pimpinan senang, pengusaha itu senang, atau orang atasan itu senang.
Yang berikutnya yang keempat, tidak pernah frustasi dalam segala masalah. Kenapa? Dia tahu Allah yang akan menentukan segala-galanya. Jujur dengan Allah. Makanya tingkatan kejujuran dalam ini yang paling tinggi as-sidqu Allah, jujur bersama Allah. Apa saja lapor pada Allah, jujur dia. Makanya dia tidak pernah masalah hidup itu, nggak frustasi. Kemudian menjadi makhluk asing di dunia. Kenapa asing? Tadi al-ghuraba namanya. Rupanya komunitas orang jujur tidak lebih banyak daripada orang yang sebaliknya. Kan tadi kan prediksi Rasulullah, dunia akan berakhir kalau orang jujur sudah lebih banyak dari orang tidak jujur. Nah sekarang berarti kita masih sedang bertahap ini, berpacu gitu. Bagi satu kelompok ini, satu komunitas ini jujur semuanya, maka pasti ada sebelahnya kelompok lain yang dusta semua. Sehingga apa? Akhir-akhir baru minta maaf, udah dusta dari dulu. Itu kelompok-kelompoknya. Itu terkait dengan kehidupan di dunia. Adapun di akhirat, pertama apa? Bebas dari hisab dan siksa. Kenapa bebas? Orang jujur, nggak ada yang disembunyikan. Nggak perlu ditanya, lihat aja catatannya sudah ada semua. Dan kemudian berikutnya, dia akan dimasukkan ke surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Di mana salah ciri khas umat Muhammad ini, Allah sediakan surga Firdaus baginya. Itu surga yang kenikmatannya tiada tara. Maka dikatakan, a'datul ibadiyas sholihin, mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbil bashar. Aku sudah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, termasuk jujur ini, kenikmatan yang tidak pernah ada sifat-sifat tertentu. Gak pernah didengar konsepnya, gak pernah dilihat hakikatnya, gak pernah dalam hati kita itu untuk mensifatkan. Kemudian dikumpulkan bersama para nabi dan siddiqin. Kita akan bergabung bersama-sama para pilihan-pilihan Allah SWT. Bayangkan, kalau di dunia aja kita bisa kumpul dalam komunitas masyarakat seperti ini, merasa senang, tenang, kita saling menasehati. Apalagi surga nanti kumpul dengan para siddiqin, para nabiin. Gak ada tempat teman yang indah kecuali mereka-mereka yang dapat kehinaan dari Allah Taala. Bahkan yang diakhiri cap oleh Allah Taala sebagai mukmin sejati. Apa firman-Nya? Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini jamaah rahimakumullah, ketika bicara bagaimana cara kita mensiasati menyikapi hal ini sebagai bagian dari upaya-upaya kita meraih kebaikan-kebaikan dalam muamalah, terutama masalah harta, maka kejujuran itulah yang menjadi sandaran utamanya. Dan terakhir nih, manusia yang akan mendapat gelar sidik. Berapa orang manusia yang mendapat gelar sidik? Pertama Nabi Muhammad SAW. Gelarnya apa? As-Sadiqul Masduq. Orang yang jujur dan dibenarkan kejujurannya. Jadi ada orang jujur tapi dalam kemaksiatan, hingga dibenarkan kejujurannya. Maka jujur dalam kebaikan. Yang kedua, Siti Maryam, julukannya As-Siddiqah. Kenapa? Karena kebenarannya dalam mengimani firman Allah SWT di tengah-tengah tuduhan terhadap dirinya. Yang kata wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat minal qanitin. Tercatat sebagai hamba yang kembali kepada Allah dengan kejujurannya itu. Dan yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq, karena keimanannya yang begitu tinggi terhadap apa yang Rasulullah sampaikan kepada umat manusia ini. Rasul membenarkan apa yang Rasul sampaikan, termasuk ketika berita Isra Mi'raj itu. Di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy menolak berita tersebut, mencemooh Rasul, menganggap Rasul membual, Abu Bakar mengatakan, "Shadaqtu, saya benarkan akan Rasul sampaikan itu." Nah, maka PR bagi kita posisinya di mana di antara tiga orang tersebut? Apakah masuk golongan Nabi Muhammad? Kayaknya nggak mungkin. Ibu-ibu apakah seperti Maryam juga sulit mencapainya. Kita sebagai Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Rasulullah juga dalam proses semuanya itu. Yang begitulah jamaah rahimakumullah, maka ketika kita bicara tentang sistem perekonomian dalam Islam, transaksi muamalat, jadi kata kuncinya itu merupakan teori yang dibangun dengan kebaikannya, kejujuran harus ada pada teori tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita kembalikan lagi kepada Muhammad. Sudah jam 7.30 ya.
yang nomor 30. Silakan. Baik, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, jujur. Ini yang paling utama kelihatan. Silakan Bapak Ibu eh, yang ingin bertanya atau memperdalam, memperjelas yang disampaikan Ustadz tadi. Langsung saja. Fraksi-fraksi ekonomi nih. Eh, Pak Kip, kayaknya silakan Pak Kip. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas, Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz. Eh, Nilai-nilai kejujuran ini atau values kejujuran ini termasuk nilai kehidupan sosial yang itu dipengaruhi oleh oleh istilahnya sekarang kearifan lokal. Ya. Jadi, nah nilai-nilai ini sekarang kelihatannya itu mulai mulai luntur gitu, Ustadz. Hmm, Jadi banyak sekarang orang yang jujur ini malah dibully gitu. betul. Jadi dia pengalaman berlaku jujur, menyampaikan sesuatu yang apa adanya, rencana dia dan sebagainya, malah rencana dia itu digagalkan. Seperti ya kasus-kasus banyak ya, kasus sosial politik juga. Ya. Orang yang sekarang ini malah, nah ini yang tantangan yang berat ini ternyata sebetulnya jujur itu adalah sumber keselamatan. Tapi orang yang jujur banyak dalam kenyataannya, dalam perjalanan kehidupannya seringkali di apa ya dijegal, dibully dan sebagainya lah. Nah, ini bagaimana kita apa ya menghadapi tantangan nilai-nilai masyarakat yang mungkin di antara 10 yang jujur mungkin hanya satu dua orang. Ya. Ini tantangannya berat ini Pak Ustadz. Jadi memang Baik. tapi mudah-mudahan Allah bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang jujur Pak Ustadz. Dan kita Amin semua ya Rob. berupaya untuk menjadi orang yang jujur. Mohon Ya. kiranya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Inilah kita katakan Pak Dokter sebagai direktur di rumah sakit Umoy waktu itu. Iya, Menghadapi karyawan, bawahan, kejujuran iya, dibangun di situ. iya, Nah, iya, ketika ada satu yang jujur aja, dibully sama orang lain, apalagi dalam tingkat sosial politik ini, memang itulah kenyataannya. Makanya kata Allah tadi apa dalam surat Taubah itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan jadilah kalian hidup bersama orang-orang jujur. Hidup bersama berarti kita harus buat komunitas gitu ya. iya, Nah, iya, dalam dunia politik harus punya komunitas itu. Nah, sekarang komunitas kejujuran diberantas habis gitu ya. Kenapa? Karena yang gak jujur menguasai. iya, Makanya diganti kekuasaan itu. Kelompok yang jujur saja kita cari. Berarti kan proses bertahap. iya, 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 iya. Nah, sekarang aja kita kan ketika terjadi perbedaan pendapat, konsep-konsep itu, orang lebih memilih orang-orang yang populer aja, bukan yang jujurnya. Iya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan contohnya sekarang kayak yang lagi rame kan di dunia politik ini, kayak kemarin waktu apa namanya ARB tidak masuk bursa Iya, gitu ya, calon iya, gubernur DKI, iya, walaupun masyarakat menilai orang yang jujur gitu ya. iya, Kenapa? Karena nggak punya komunitas dalam dunia politiknya. Jadi tidak berhimpun dengan partai, dengan kekuatan politik yang bisa menghimpun itu. Sementara serangan-serangan orang yang di luar itu lebih besar kekuatannya ketimbang komunitas kejujuran ini. hmm, Makanya perlu kesabaran. Jadi hmm, membangun kesabaran itulah tadi kita harus dengan punya tahapan-tahapan, iya, punya kiat-kiat, punya rencana-rencana, punya planning. Yang iya, pertama. iya, Yang kedua, dunia umum internasional tentang bagaimana menyikapi Palestina dengan serangan Israel. Ini kupnya negara loh dunia gitu ya. Orang Arab itu banyak sekitarnya. Bahkan hmm, Eropa sekarang sudah mulai simpati dengan Palestina. Tapi mana kebijakannya dan sikap itu untuk menyerang hmm, Israel gitu ya. iya, Sekarang Libanon jadi target lagi mau dihancurkan seperti Gaza gara-gara Hizbullah melemparkan serangan itu. iya, Maka Iran sudah mulai turun. Maka betul kalau kata pengamat politik ini sebagai cikal bakal perang dunia ketiga. Tinggal nunggu Rusia dengan Cina mau aktif nggak gitu. Gitu. Jadi gitulah permasalahannya. Maka kan antara hak dan batil itu tidak bisa hanya dengan doa. Makanya Umar bin Khattab kenal julukan Al Faruq karena beliau memisahkan hak batil dengan pedang. iya, Gak ada tawar menawar. Masya Allah. Dalam dunia akidah kita dilema lagi. Imam besar Istiqlal memadukan antara tauhid dan kufuran jadi satu. Itu masalahnya. Iya, iya, Dan sekarang ini kita lihat bagaimana siasatnya itu. Karena mohon maaf Istiqlal lagi banyak
sorotan negatif, maka sekarang banyak kegiatan para ustadz-ustadzah diarahkan ke Istiqlal biar namanya baik lagi. Nggak sadar kadang-kadang, artinya para mengisi acara itu. Begitulah seterusnya. Masya Jadi udah Allah. masuk siasat seperti ini, makanya membangun kejujuran menjadi harga mahal. Menjadi guroba tadi, menjadi makhluk asing kita di dunia ini. Jadi barang langka, Pak Ustadz. Barang langka, betul. Karena harganya makin mahal ya barang langka. Karena nggak ada di pasaran. Iya, Nah, iya. tinggal komitmen Pak Mazwar ini dengan HKI-nya. Bisa nggak untuk komunitas itu? Gitu. Masya Allah. Dalam muamalat maliyahnya, dalam muamalat insaniyahnya, muamalat fardiyahnya, dan sosialnya. Itu kan bagian dari calon cita kejujuran. Makanya kalau kita bersatu hal ini, ya lagi-lagi kita siap untuk tidak populer. Nggak apa-apa. Iya, Jadi iya. gitu ya. Iya. Ya saya di pengalaman Pak kemarin saya hasil apa nih ikut pelatihan itu ya untuk Iya, menambah Ustadz. apa nih sikap kita bagaimana menyikapi kondisi sekarang ini. Padahal artinya kita ikut udah hampir 3 minggu sekarang ini. Tapi sertifikatnya belum keluar juga. Padahal sertifikat itu dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas menjadi DSP, Dewan DPS, Dewan Pengawas Syariah. Hmm. Nah, rupanya menurut pengakuan dan isyarat dari penyampaian materi, karena kebetulan juga adik kelas saya di Mesir waktu itu, kita ngobrol panjang, dibilang, ya kita dari Dewan Pengawas Syariah juga ada bergening-bergening dengan perusahaan. Maksudnya apa? Kan kalau nanti banyak diluluskan, akhirnya banyak orang yang akan menangani hal itu. Sementara sekarang Dewan Pengawas Syariah masih jarang-jarang. Jadi kadang satu orang bisa 5-6 perusahaan, 5-6 perbankan syariah. Nah, kan takut kehilangan job juga maksudnya. Jadi coba sampai tingkat itu aja begitu terjadi. Gimana kita akan melakukan kelompok-kelompok jujur itu? Berat tantangannya. Berat sekali, Pak Nah, Ustadz. makanya kembali dan para sahabat Nabi itu kenapa? Karena terpilih dari Allah SWT. Mereka masuk usia 40 tahun bukan mikirin nyari harta. Tapi mereka mikirin mau dikemanakan harta ini, diwakafkan kemana. Itu sahabat Nabi. Jadi Hmm. makanya turun surat An-Nasr itu betul-betul apa sih gedoran dari Allah pada para sahabat Nabi. Walaupun tujuan untuk Rasulullah diingatkan. Maka kata Allah apa? Waro'aitan nas yadkhuluna gimana? Yadkhuluna Islam afwaja. Nah, Firinihim afwaja gitu. Dan kalian lihat bagaimana manusia berbondong-bondong masuk agama Islam itu. Kenapa? Mereka mulai tersadar dalam hal ini. Itu kita kan hikmahnya. Maka sekarang ini kita harus mampu menciptakan An-Nasr lagi. Apa itu? Minimal merdekakan Palestina, dunia akan bisa bersatu. Ketika dunia Islam bersatu, ekonomi Islam akan muncul dengan kuat. Ekonomi Islam kuat, maka yang namanya tadi Zionisme, kapitalisme, liberalisme pasti akan terkalahkan. Ini kata Allah apa? Wakul ja'al haqqu wa zahaqul batil. Janji Kita Allah. mampu nggak menciptakan kebenaran itu? Sekarang jujur untuk kelompok kita aja sulit kan gitu. Jadi memang ke depan masih banyak jalan untuk menjauh itu. Makanya alhamdulillah bagi kita dari Allah. Allah tidak minta target. Allah nggak minta nilai. Allah hanya minta usaha amal kita saja. Masya Allah. Nah, gitu. Iya, iya. Jadi Usaha. penting komitmen tadi makanya niat, ya. Kemudian tekad, amalat, perbuatan, itu yang Allah akan nilai semuanya. Kita kembali kepada Pak Mazhar untuk mensiasatinya nanti. Monggo, Pak Maswar. Baik, saya kira itu mungkin ya. Iya, makasih Pak Ustadz. Baik, masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang kayaknya Uni Yurni nih. Silakan Uni Yurni. Ini ada tamu juga nih, silakan tuh tamu. Ada tamu Pak Tuh Akif. ada Bu Hajar. Baik, Iya. ya silakan Uni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ya tadi mulai dari niat, taruhlah niat yang paling susah itu sampai pada perbuatan itu, Ustadz. Itu Betul. itu yang barangkali menjadi tantangan bagi kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Akib tadi, karena lingkungannya itu akan mempengaruhi perbuatan kita itu. Betul. Ya, mengimplementasikan niat menjadi sampai pada perbuatan. Itu Ustadz yang susah. Bukan susah ya, tantangannya makin berat. Ya. Itu Ustadz. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ada pengalaman pribadi sedikit Bu ini. Ya sebagai tahadus bin nikmah saja.
kadang-kadang ya sebagai manusia gitu kan muncullah macam-macam pikiran-pikiran yang kadang-kadang kontradiksi dengan apa yang kita siapkan dalam diri kita. Di antaranya masalah kesuksesan, keberhasilan dalam kita hidup, dalam menata kehidupan. Saya kadang-kadang suka berpikir, kadang teman-teman seangkatan, bahkan adik kelas, mereka sudah menjabati macam-macam gitu ya. Kok mudah sekali masuk sini, mudah ke situ. Saya berupaya dari mulai kuliah dulu, ketika di UIN, ambil S2 itu, saya ngurus beasiswa dari Kementerian Agama. Dapat 2 kali, Pak. Pertama untuk biaya apa namanya penelitian, kedua untuk sidang tesis. Tapi nggak sampai ke rekening saya. Rupanya apa? Diblokir dulu sama apa namanya bagian keuangan di sana. Ketika Allah. saya tanya, saya datang ke sana, dibilang apa? Mereka udah pasang apa sihnya? Pasang tameng. Ini kalau kita telat dianggap korupsi. Emang bukan telat, nggak ada yang nyampe sih bilang gitu. Itu yang Masya pertama. Allah. Nah, terus yang kedua, saya waktu itu tertarik untuk masuk di Badan Wakaf karena ada pembukaan calon pengurus Badan Wakaf. Akhirnya apa? Saya kirimin berkas saya, titipkan itu. Nggak diproses juga. Sampai sekarang nggak pernah ada beritanya. Nah, saya lihat kok ada adik kelas saya itu, dia sekarang jadi ketua Badan Wakaf di wilayah mana. Lagi resmikan anggota wakaf, saya WA. Dan ini kenapa kok saya nggak diproses? Dibilang karena dipanggil abang gitu ya. Benar, Bang Hakim mah nggak usah masuk sini katanya. Ini hanya muda-muda aja yang antri kata dia gitu. Yang Masya kedua. Allah. Kemarin juga di MUI begitu. Saya ingin masuk ke bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia. Saya sudah sampaikan proposalnya, biodatanya, semua lengkap dengan pengalaman-pengalaman itu. Sampai sekarang nggak ada respon apa-apa. Gitu. Jadi emang mungkin bagi saya, kayaknya saya nggak boleh masuk lingkup itu. Hanya untuk sendiri aja gitu ya. Karena ibaratnya ketika kita terjebak dalam lingkungan seperti itu, mau ngapain lagi Pak? Gitu. Nah itu beratnya. Maka dikatakan al-insan ibnul bi'ah. Manusia tergantung lingkungannya. Jadi tadi apa yang disampaikan juga oleh Bu Yurni itu, emang itulah kendala kita saat ini. Makanya makin besar tantangan hidup, makin besar pahalanya kalau kita selamat. Nah, yang mudah-mudahan secara materi kita bebas dari pengaruh ini, secara sosial kita bebas dari seperti itu, karena lagi-lagi tadi saling mengingatkan menjadi hal yang penting di situ. Makanya kata Allah apa? Tawasau bil haq, Masya Allah. tawasau bis sabr. Saling menasehati, saling ngerem akan lebih baik gitu ya. Karena untuk menghindar secara total kadang sulit. Tapi apa? Nasihat di antara kita lah. Maka kata Allah apa? Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itulah saya kira yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Allah akan yang kita masih bersyukur itu kenapa? Allah tidak minta target dari kita, itu aja. Jadi enggak kamu ngumpulin 99% ya enggak, tapi kamu harus beramal, berusaha. Udah gitu aja. Berusaha. Berusaha. Yang Boleh namanya usaha. terakhir Ustadz. Baik, silakan. Eh, ini teman ini, dia jujur. Ini hubungannya dengan jujur dan apa mal ya dan harta gitu Ustadz. Ya. Ini kebetulan asetnya banyak ya, dan dia punya anak perempuan, tiga-tiganya perempuan. Ah, dia tahu gitu kalau dia meninggal itu ada hak saudara-saudaranya gitu. Ini cerita Betul. nih sama saya. Namun saudara-saudaranya itu nggak ada yang mau tahu dengan keluarga, nggak ada yang mau tahu dengan ponakan-ponakannya gitu loh. Jadi udah bayang aja sama dia nanti kalau dia meninggal, kalau hartanya untuk saudara-saudara itu ya nggak bakalan ada untuk anaknya, perhatian untuk anaknya gitulah. Ya. Nah dia jujur nih cerita. Jadi kalau misalnya aturannya kan hibah boleh Ustadz. Ya. Dia hibahkanlah sebagian besar dari hartanya itu 90% barangkali kepada anak-anaknya yang perempuan tadi itu gitu. Sehingga Ya. nanti kalau dia wafat, jadi harta itu ya sedikit sekali lah yang pergi kepada saudara-saudaranya gitu. Nah, saudara-saudaranya itu tidak peduli dengan keluarga sama ponakan-ponakannya gitu. Ya. Nah, dengan jujur dia begitu dan ya jujur dia karena saudaranya begitu gitu dan yang Ya. dia lakukan adalah sesuai dengan aturan agama juga gitu. Hibah boleh berapa saja kan Ustaz, ada Ya, batas betul. enggak ya nanti Ustaz bisa. Nah, bagaimana tuh Ustaz? Baik. Oke. Silakan. Nih ada Bu Ani mau jawab. Ada asisten konsul pewaris. Jadi gini, bicara masalah menyikapi harta gitu ya.
Makanya kita itulah dilemanya ketika kita itu kurang yakin, kurang penuh keyakinan dalam syariat Islam. Makanya sekarang membagi harta waris itu sifatnya adalah bukan dengan perasaan, tapi dengan fakta hukum. Jadi Allah turunkan wahyu sebagai aturan fakta hukum, bukan perasaan. Kalau waris. Tapi kalau kerahiman, itu perasaan, bukan fakta hukum. Itu bedanya. Nah sekarang kita masalah hibah. Memang Allah membolehkan orang menghibahkan hartanya kapan saja, kepada siapa saja. Kenapa? Karena kalau hibah sangkut pautnya antara wahib dengan malhub. Antara pemberi dengan penerima. Itu namanya hibah. Makanya syarat hibah harus sama-sama hidup. Dan kepemilikan pindah otomatis, nggak pakai ditunda pada saat hidup. pada saat hidup. Kalau hibah seperti itu. Beda kalau wasiat. Wasiat pemberian juga, cuma syarat wasiat itu nunggu kematian baru pindah hak miliknya. Maka dibedakan, kalau wasiat maksimal hanya sepertiga. Itu pun tidak boleh pada ahli waris. Kenapa? Ahli waris sudah dapat bagian kewarisan, biar tidak tumpang tindih pemilikan. Ini perbedaannya. Cuman salahnya di kita ini, hukum kita lagi dalam KHI aja dikatakan bukan HKI ya, ini KHI, kompilasi hukum Islam gitu. Islam KHI. Jadi KHI kompilasi hukum Islam ada istilah dengan namanya hibah wasiat. Ini unik gitu. Kenapa nih? Orang hibah itu berbeda, wasiat berbeda, kok disamakan? Gara-gara orang menghibahkan tapi masih sayang kalau sekarang masih hidup. Nih saya hibahkan buat kamu ya, tapi nanti kalau udah mati baru buat kamu. Ini bukan hibah namanya, itu wasiat. Jadi nggak boleh dipadu ketika itu sandarannya bertolak belakang. Ibaratnya al-qiyas ma'al farik batil. Nggak bisa diakui hukum seperti itu. Nah sekarang kita kejujuran tadi, orang kena melihat saudaranya kayaknya tidak care dengan keluarganya, gimana sikapnya? Itu hak dia untuk menghibahkan dengan catatan tadi, jangan dihibahkan secara totalitas. Kenapa? Karena ahli waris punya hak. 10% silakan, karena itu Allah yang akan menghisab dia di akhirat nanti. Allah akan tanya nanti di akhirat ketika menghibahkan 90%. Pulan, kenapa kamu hibahkan 90% pada anakmu? Sementara saudara kandungmu ada berapa orang namanya butuh. Dia beralasan pada Allah, ya Allah, dia nggak pernah sayang sama saya, nggak pernah care sama saya gitu ya. Kata apa? Saya juga nggak sayang sama kamu karena kamu sayang sama saudaramu. Nah, begitu. Tapi artinya nggak menjadi sekali dosa, tapi mengurangi hikmahnya itu. Karena dalam hadis kursi dikatakan, Innallah gimana ayat itu? Innallaha fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba menolong hamba Allah yang lainnya. Itu dasar-dasar. Jadi inilah keterpaduan dalam dasar syariat itu. Itu menggambarkan bagaimana ketika seorang manusia tadi boleh menghibahkan, silakan. Yang penting tadi jangan dihibahkan secara total. Boleh semuanya 80% silakan. Lihat kondisi masing-masing. Kalau harta triliunan kan 90% banyak banget gitu ya. 10%-nya sebatas itu. Terserah diatur sedemikian rupa kebijakan dia. Yang penting konsekuensinya kalau itu hibah, bikin pernyataan, kita seperti tanda tangan yang memberi, tanda tangan yang menerima. Bahwa harta ini sudah milik yang diberikan itu. Jadi orang tua itu yang berikan nggak punya hak lagi. Ini kata tanya prakteknya. Sudah dihibahkan Pak, udah. Sama siapa? Sama anak. Yang bayar pajak siapa Pak? Saya. Belum dihibahkan. Jadi anak ngurus semuanya, boleh campur tangan. Kecuali kalau ada pernyataan seorang anak, ya Pak saya terima hibahnya, tapi tolong Pak ini diurus ya, masih saya belum mampu. Itu ada kesepakatan, bikin adendum di situ. Nah itu cara menyelamatkan diri dalam muamalat maliyah gitu. Nah, makanya kembali kita katakan, seandainya saja gitu, Bapak tadi itu dengan legowo, dengan ikhlas dia mengikuti waris Islam, oh itu nilai pahalanya berlimpah Pak. Kenapa? Karena yang mungkin dia curigai, dia khawatirkan saudaranya nggak akan mengurus anak-anaknya itu kan awalnya saja, prediksi dia. Dia nggak tahu, bisa jadi dengan dapat harta warisan itu, dia sadar, oh saudara saya ini care sama dengan warisan, jadi saya harus mengurus anak-anak dia. Kan gitu, artinya ada harapan seperti itu. Jadi ini kita katakan, makanya dibedakan dalam hukum waris Islam itu, bedakan antara yang namanya hak waris bukan dengan perasaan atau yang namanya kerahiman dengan perasaan. Dibedakan di situ.
Ya, saya kira itu Muhammad ya, Kalau artinya kalau misalnya dia juga hibahkan kepada saudaranya itu, jadi tapi udah diatur gitu Ustaz. Jadi anaknya lebih banyak daripada saudaranya ya gitu. silakan, yang penting semua Boleh ya? dikumpulkan tanda tangan semua. Iya. Berarti dia itu sudah nggak punya apa-apa, kita hidup kan? Iya. Ya silakan aja. Umpamanya udah usia 80 tahun atau 70 tahun, dia nggak mau pusing harta, saya hibahkan aja, silakan, itu hak dia. Justru kita katakan jadi masalah kalau kita simpan hampir 70 tahun, kita simpan, kita nggak keluar parit. Nah, emang siapa yang mengatur nanti? Iya. Capek-capek nyari uang dari muda, nggak bisa menikmati masa tuanya. Kan sayang. Iya. Meyakinkan aja Ustaz. Jadi hibah itu boleh maksimal berapa itu nggak ada ya Ustaz. Jadi Nggak ada berapa? nggak ada batasan maksimalnya. Oke. Cuma sifatnya jangan sampai sepenuhnya. Iya. Sehingga Karena ahli waris kita nggak dapat kita juga bagian. belum tahu kapan meninggalnya kan Ya Ustaz. itu makanya. Iya. Kadang-kadang udah dihibahkan 90%. Ternyata apa? Dia masih 10 tahun lagi hidup, 20 tahun lagi hidup. Akhirnya apa? Mau beli ini udah nggak punya uang, jadi menderita. Baik. Saya ada kasus Pak dulu di Menteng itu. Jadi orang tua umur 83 tahun. Karena dia nggak mau ngurusin hartanya, udah bikin surat kuasa untuk anaknya. Akhirnya apa? Dipindahkan ke rekening anaknya semua uang itu. Dilalanya bapak ini masih mau nikah lagi umur 83 tahun. Nah, pas nikah itu nggak dikasih uang sama anaknya. Hmm. Yang kedua. Padahal miliarder loh. Masya Allah. Kasih. Itu kenapa? Karena salah menyikapi hal itu. Makanya yang namanya harta tidak cukup membuat kita bahagia. Tapi kalau kita punya anak dan keluarga bahagia yang soleh, soleha, insya Allah walaupun hartanya banyak pasti bahagia. Gitu ya. Baik. Gitu ya. Ada yang mau diklarifikasi dari pertanyaan barusan? Oh Pak Akib, silakan Pak Akib. Tentang adendum tadi Pak Ustadz. Jadi Iya, hibah tapi ada adendum karena hibah itu kan murninya kan harus tuntas pada waktu masih hidup, kita masih betul. hidup, anak kita masih hidup. Tapi karena anak kita misalnya jauh Pak Ustadz, Ya, jauh di luar sana, nggak ya. mungkin bisa tuntas. Tapi kita sudah hibahkan, tapi kita sepakati adendum nanti akan dan dia setuju, semua anak-anak yang lain pun setuju dibuat adendum eh, pelaksanaannya itu nanti setelah kami meninggal misalnya Pak Ustadz. Nah, jangan Adendum. jangan bilang kalau meninggal, salah itu. Karena kalau ada kata meninggal itu jadi wasiat, Pak. Nah, Oke, jadi adendum gimana? Adendum begini. Jadi adendum itu bahasanya ini karena kalian jauh di sana, ya sudah Bapak yang ngurus tanah ini, harta ini. Gitu aja udah. Oh, Jadi jangan nanti kalau mau meninggal baru kamu urus. Nah, itu nggak boleh wasiat namanya. Pokoknya bedakan hibah wasiat ada kata setelah meninggal. iya, iya. Itu kata kuncinya. Baik, makasih Pak Ustadz. Baik, baik. Masya Allah. Baik, ya mudah-mudahan semua harta kita sudah beres nih Bapak Ibu sekalian ya. Amin, amin. Ada yang dihibahkan, ada yang disimpan untuk persiapan kita meninggal. Kemudian anak-anak juga ngerti bagaimana membagi harta waris dari orang tuanya, gitu ya. Mudah-mudahan Yang penting praktek. jangan disimpan untuk bikin usaha lagi nanti Nah, keburu jangan. mati. Kemarin agak tergagap juga saya ditanyain gitu kan. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Silakan Ustaz kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majlis kita pada pagi hari ini. Mudah Allah memberikan keberkahan pada kita semua, Allah kuatkan iman takwa kita, Allah tingkatkan soalnya kehidupan kita, baik sosial maupun pribadi, untuk kita persembahkan ibadah pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dil ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syaqan wa mahrum wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna najah wal falah wa sa'adata fid dunya wal akhirah. Allah barik lana fi amwalina wa barik lana fi hayatina wa fi auladina wa dzurriyyatina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa a'li kalimatika la yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.